Baik, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Kita kembali lagi membahas kasus Subang. Ini menjelang pas 2 tahun ya saudara-saudara, 2 tahun kasus Ibu Tuti dan Amelia ini. Belum juga terungkap kenapa netizen ataupun masyarakat selalu menduga ataupun mencurigai setiap anggota keluarga di dalam kasus Subang ini. Tak bisa kita pungkiri saudara-saudara, karena di awal kejadian kasus ini, Polres Subang Ibu Sumarni menyampaikan selaku Kapolres Subang bahwa pelaku ini diduga adalah orang terdekat korban dan diduga orang yang sudah saling mengenal bukan hanya sekali. Ibu Kapolres yaitu Sumarni menyampaikan hal ini, tetapi berkali-kali saudara-saudara. Jadi, para netizen ataupun masyarakat masih terpikir apa yang disampaikan Ibu Kapolres. Karena faktanya orang yang menyampaikan memiliki wewenang karena dia sebagai Kapolres Subang dan kejadian berada di wilayahnya sendiri. Dan bukan tanpa alasan Ibu Kapolres bilang seperti itu. Karena berdasarkan olah TKP, berdasarkan proses penyelidikan awal. Juga berdasarkan identifikasi di lapangan ya saudara-saudara. Memang sekarang ini kita tahu penanganan kasus ini telah dilimpahkan kepada Polda Jawa Barat. Jadi kita tidak bisa menutup mata apabila masyarakat selalu mencurigai para anggota keluarga tersebut. Yang mana para anggota keluarga ini juga membuat masyarakat atau kita bilang saja mereka-mereka ini sangat membingungkan dan aneh. Mulai dari Pak Yosep, Yoris, Danu, dan Yanti. Mereka ini sering menjadi sorotan masyarakat dengan tingkah-tingkah mereka yang mengherankan para netizen dan sampai akhir-akhir ini saudara-saudara. Kita mau bicarakan mengenai Yosep, Yoris, dan Danu lagi dan lagi saudara-saudara. Kita telah mengetahui bahwa Yosep sama Yoris sudah bersatu dan kuasa hukum yang sama. Dan telah meninggalkan Danu, katanya Danu terlampau banyak bicara saudara-saudara. Padahal mulai dari terjadinya kasus Subang ini, kita tahu Yoris dan Danu selalu bersama saling memberikan support satu sama lain. Sampai ada kesan di masyarakat terutama di media sosial ya. Danu ini orang yang dikambing hitamkan karena sepertinya Danu ini sangat nurut sekali sama Yoris. Nurut sekali sama Yoris dan Yoris kita tahu adalah putra dari Ibu Tuti dan kakak kandung dari Amelia. Danu adalah sepupu dari Yoris, walau tidak secara biologis, karena ternyata Danu ini adalah anak angkat ataupun diangkat dari keluarga lain tetapi saat masih kecil, dan sudah dianggap anak kandung sendiri, saudara-saudara. Sudah seperti saudara sendiri ya. Jadi yang kita lihat sekarang Yoris dan Danu sudah terpisah dalam hal kasus Subang ini. Tidak lagi satu kuasa hukum atau pengacara. Justru Yosep dan Yoris yang menjadi satu pengacara, saudara-saudara. Justru Yoris dan Yosep yang dimana Yoris dan Yosep ini adalah bapak dan anak kandung ya. Padahal Yoris dan Danu ini pernah tidak mau memakai pengacara karena menurut Yoris mereka tidak bersalah. Ngapain pakai pengacara? Yang kita tahu, Yoris dan Danu sampai bersembunyi di musola melalui rumah warga karena saat itu dia dikejar-kejar sama pengacara pihaknya Yosep ya. Akhirnya kita mengetahui ternyata Yoris pada saat pemeriksaan di minggu ini waktu dia datang ke Polda Jawa Barat bersama istrinya dan mertuanya serta adik iparnya, ternyata mereka sudah membayar pengacara baru ya saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, apa nggak unik kita lihat mereka-mereka ini? Berganti-ganti pengacara
Kayaknya sekarang mereka mempunyai kubu masing-masing ya. Padahal dulu kita lihat kekompakan Yoris sama Danu ya. Makan bareng bersama YouTuber-YouTuber Subang, ngobrol banyak hal. Tapi sekarang menunjukkan seperti tidak ada lagi komunikasi. Kesannya sepertinya Yoris mau menyampaikan ke media semua yang dikatakan oleh Danu tidaklah benar atas suruhannya. Tetapi kalau kita berpikir secara jernih seperti motor Aerox, kuncinya tidak mungkin ada pada Danu, sementara Aerox adalah motornya Yoris. Dan juga menjaga TKP, saudara-saudara. Kita tahu ada foto WA Banpol masuk dikirim ke Yoris. Yoris menjawab, "Sip." Dan juga yang bersembunyi di musola tidak mungkin Danu yang mengajak Yoris. Sementara Danu itu belum ada menentukan pengacara, Yoris kemungkinan tidak setuju dengan hal itu. Dia sepertinya melempar tanggung jawab. Bahkan saat Yanti diperiksa di Polda Jawa Barat, Yanti sama Yoris sepertinya membelakangi kamera dan sepertinya tidak mau lagi tampil di media karena mungkin merasa tidak nyaman lagi. Karena selama ini banyak yang curiga ke Ibu Mimin, Pak Yosep dan Danu. Tapi sekarang sepertinya berbalik arah, cenderung sekarang sepertinya mencurigai Yosep dan Yanti. Itu tidak bisa dipungkiri. Seperti yang sudah kita bicarakan di awal, yaitu pernyataan Ibu Kapolres tersebut. Terlepas dari itu semua, siapakah pelaku kita tunggu saja, saudara-saudara. Keterangan terbaru mengenai CCTV yang ditayangkan di Kompas TV, penyidik Polda Jawa Barat memeriksa satu alat bukti baru. Barang bukti yang berupa CCTV yang menunjukkan ada sosok pemuda atau laki-laki yang katanya usianya 30-40 tahun. Yang berada di sekitar lokasi kejadian pada tanggal 18 Agustus 2021. Yang katanya beberapa menit atau nggak sampai 1 jam setelah terjadinya peristiwa itu. Tetapi gini saudara-saudara, menurut Anjas, kita harus ngerti kalau 2 tahun yang lewat apakah masih sama cukurannya yang dulu misalnya cepak, mungkin sekarang gondrong. Atau yang dulu misalnya kurus, sekarang sudah gemuk. Jadi kita jangan membanding dengan yang sekarang. Tapi konteksnya pada saat itu lagi PPKM, COVID, jadi pakai masker ya. Tapi kalau orang pakai masker pasti bahasa tubuhnya, tingginya itu bakal bisa diketahui. Analisa Anjas mengatakan, bagaimana penyidik bisa menentukan usia 30-40 tahun kalau zaman sekarang ini ada orang yang berusia 60 tahun tetapi kelihatannya seperti masih berusia 40 tahun. Aku heran dan penasaran pengen tahu seperti apa mereka yakin berumur 30 hingga 40 tahun. Kira-kira begitu kata Anjas ya saudara-saudara. Iya, demikianlah dulu saudara-saudara, kita tunggu perkembangan selanjutnya. Kita berharap supaya kasus ini cepat selesai dan siapa nanti pelaku dan dalangnya. Kita berharap supaya pelaku dan dalangnya harus mengakui perbuatannya. Terima kasih buat saudara-saudara yang selalu stay di channel ini dan yang selalu dukung aku di channel ini, yang selalu dukung dan support channel ini. Jangan lupa saudara-saudara, berikan tanda like dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Dan please share video ini saudara-saudara biar kasus ini semakin ramai, semakin up. Please share video ini ya. Dan jangan lupa juga di subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Gue anak tua.